dia kena juga. Aduh. Gusti. Assalamualaikum sadayana. Sebagai orang pesisir, main di pantai mah jadi keseharian emak. Ini salah satu pantai di Kabupaten Pangandaran, namanya Pantai Madasari. Indah banget kan? Nggak cuma indah, tapi Madasari menjadi surga dari hewan laut yang mau emak buru. Apa itu? Ayo ikutin emak terus. Jadi lokasi berburu kita hari ini di belakang batu tuh, lihat tuh. Oh no. Di belakang batu itu tuh. Dan airnya kayaknya udah mulai tenang. Dan kita lanjut perjalanan. Ayo. Emak harus nungguin air laut tenang dan surut. Soalnya hewan buruan emak nempel di batu-batu karang. Wah, itu ada, lihat. Nah, kayak gini nih. Ini dia yang kita cari, lihat. Agak berduri, lihat. Dia nempel di batu. Ambilnya harus hati-hati ya, banyak durinya, lihat. Dan ini sangat menempel sekali. Kita harus pelan-pelan nih. Ya. Ini dia yang dinamakan tambikil. Masyarakat Pangandaran menyebutnya tamikil. Hewan sejenis moluska ini punya cangkang yang berduri, namun tubuh bagian dalamnya lunak. Tamikil ini bisa hidup di laut maupun di darat. Kalau di laut biasanya menempel di karang-karang. Susah. Ternyata ini sangat menempel, lihat. Biar mengambilnya lebih gampang, saya menggunakan pisau nih. Soalnya kalau nggak pakai alat itu menempelnya sangat keras kalau nggak menggunakan alat. Lihat nih, ini enak banget kalau udah diolah. Tuh. Lihat, dapat 3. Cari lagi. Asik, emak dapat lagi. Oh iya, di Pangandaran tamikil bukan cuma bisa diburu di Pantai Madasari. Di Pantai Pangandaran dan Batu Karas juga ada loh. Aduh, yang ini malah dia ngumpet separoh. Aduh, tuh. Tuh lihat, kita nemu lagi 2. Ini mah di atas nih. Duri pada cangkang tamikil ini fungsinya untuk melindungi diri dari musuh. Meski nggak beracun, durinya lumayan tajam. Ini salah satu yang menyulitkan ketika melepaskannya dari karang. Lihat, durinya lihat, tajam-tajam banget. Lihat, kameramennya bantuin karena aku kesusahan. Satu lagi kesulitan yang emak hadapi. Awas ombak! Pantai Madasari memang terkenal dengan deburan ombaknya yang besar. Makanya mencari tamikil diikuti dengan sensasi terpaan ombak. Emak harus ekstra hati-hati nih. Aduh, dia agak ngumpet nih. Susahnya dia ngumpet. Udah dia ngumpet, kita kucing-kucingan sama ombak. Aduh, tamikil.
Keluar dong sayang. Kenapa aku ngumpet di sana? Yeay! Akhirnya dia kena juga. Lihat, sampai tumpul dia rambutnya, lihat. Main petak umpet dia sama emak. Emak ya pantang menyerah dong. Kalau diperhatikan, warna tamikil ini serupa dengan karang ya. Jadi mata harus jeli juga saat mencarinya. Tuh lihat. Baru dapat segini tapi lumayan lah. Tuh, kita cari lagi. Wah, ini dia nih. Kita harus tetap berhati-hati ya. Karena ombaknya sedang tidak bersahabat nih. Emak juga udah mulai merasakan sakit di tangan karena tertusuk duri tamikil nih. Sakit banget tuh, hitam-hitam di dalam. Apa-apalah, aku kan kuat. Mastro. Meski berduri, hewan ini salah satu bahan makanan yang super lezat. Tapi kalau berduri gimana cara makannya ya? Apa nggak bahaya tuh? Tenang, emak punya cara mengolahnya kok. Emak enak, apa aja bisa dan jaminan bikin makanan enak. Hehehe. Ini sudah cukup untuk dimasak. Kita pulang yuk. Ini dapur emak kalau di alam. Pantai pun bisa jadi tempat untuk memasak bagi emak. Bumbu yang emak pakai sangat sederhana. Cabai dan bawang yang sudah pasti ada. Emak juga biasa pakai gula merah. Kunci bikin masakan raos pisan. Nah, ini rahasia mengolah tamikil. Harus direbus sampai empuk. Kalau sudah empuk, durinya pun jadi gampang lepas. Lepas semua duri yang masih nempel ya. Pastikan benar-benar bersih ya, biar nggak kena prank pas lagi makan. Lagi enak ngunyah, durinya nyangkut. Tangan emak udah sakit, jangan ditambah sakit mulutnya. Cangkangnya jangan sampai ketinggalan, bersihkan juga sampai tak bersisa. Oke, sudah tinggal dagingnya aja nih. Lanjut emak potong beberapa bagian. Oseng-oseng bumbu yang tadi sudah dihaluskan, tambahkan tomat dan daun bawang. Kalau bumbu sudah harum, masukkan bahan utama kita, daging tamikil. Lalu tuang sedikit air supaya bumbu meresap. Biar makin gurih-gurih nikmat, tambahkan santan kental. Lalu campur lagi dengan air. Sekarang, biarkan kuah mengental supaya makin nikmat saat dimakan nanti. Akhirnya matang juga. Waktunya makan. Saya mau coba. Lihat bumbunya. Kental banget kan bumbunya. Pokoknya pasti ini mantap banget, mantap surantep. Nah, saya mau makan dulu ya. Pasti kalian pada ngiler deh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Makanan laut kan agak susah diolah. Karena kalau terlalu matang sedikit saja bisa jadi alot, susah dikunyah. Tapi ini beda Sadayana. Rasanya mirip kayak kikil atau kulit sapi. Ini enak banget. Cuma bedanya kalau ini ada renyah-renyah gimana gitu. Tapi enak banget. Ditambah berpadu dengan bumbu santan pedas, seleranya orang Indonesia banget. Mantap surantap. Gustino Agung, terima kasih. Nikmat mana lagi yang bisa emak dustakan? Dari lautan kita menuju ke hutan. Asik kan? Di dalam hutan tersimpan kekayaan alam yang luar biasa.
emak udah membuktikan sering banget menemukan tanaman unik dan langka. Oke, ini adalah buah hangasa. Gimana enggak emak nanti-nantikan? Emak suka banget makan buah hanggasa. Dari kecil, emak udah berburu hanggasa saat main ke hutan. Ini yang namanya nostalgia. Sebutannya teh macam-macam. Ada yang bilang hanggasa, ada juga yang menyebutnya resah. Buah ini endemik alias asli Indonesia loh. Udah ada yang matang belum ya? Udah ya? Ada kayaknya tadi udah di Mana? yang Ambil dong yang matang ini semanggar. Coba dibelah. Tuh. Gini, Tuh kan ngeplek. Oh. Hitam kalau udah matang tuh. rupanya hitam. Rasanya Oh manis. iya, benar. Biji semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Manis banget. Nah, kalau buah yang sudah matang bisa langsung dimakan. Sementara buah yang masih muda alias mentah sebelum dimakan harus dimasak dulu. Buah ini tumbuh liar di sekitar hutan-hutan seperti ini nih. Ini enak banget, Rasanya manis, tapi ada anget-angetnya ya. Ada yang anget-angetnya. Iya, terasa hangat. Karena hanggasa termasuk ke dalam suku jahe-jahean. Aromanya pun wangi. Kalau yang matang rasanya manis banget. Enak ya? Seperti digulain. Nah, untuk khasiatnya lumayan banyak. Buah ini ternyata bisa mengobati batuk, sariawan, hingga panas dalam. Bahkan di negara Cina dan Filipina dijadikan obat tradisional loh. Hanggasa atau resah termasuk ternak atau tumbuhan yang pohonnya lunak dan tidak membentuk kayu. Tinggi pohon lunaknya ini bisa mencapai 3 meter loh. Dan karena pohonnya lunak, jadi bisa juga dimakan. Selain buahnya, pohonnya juga nanti diambil humutnya buat dimasak. Humutnya ini lalu kembang bunga. Ini namanya bunga apa? Pentol. Tuh, kayak gini bunganya. Ini bisa dimasak. Emak nyebutnya humut atau biasa disebut umbut. Bagian inilah yang enak banget setelah dimasak. Selain pohonnya, bunganya juga bisa dimakan loh. Nah, contohnya seperti ini. Namanya bunga ketombol. Jadi, dalam satu pohon itu yang bisa dimakan ada beberapa jenis. Yang pertama ini buahnya yang udah matang, udah tua banget, ini bisa dimakan. Lalu ini humutnya. Ini humutnya dari pohonnya ya. Yang diambilnya yang paling dalam banget, paling muda. Nah, lalu ini bunganya yang masih kuncup, ini bisa dimasak. Tapi sayang, cuma dapat satu, nggak ada lagi, udah pada mekar semua. Nah, ini juga bisa dimasak yang masih muda. Ini buahnya. Yang masih muda ya, muda banget. Nanti disatuin sama humutnya. Hanggasa ini sebenarnya bisa dibudidayakan. Caranya dengan memperbanyak ujung rimpangnya yang berakar. Emak nggak akan sia-siakan hasil mencari hanggasa ini. Emak akan olah semua bagiannya dari buah, umbut, sampai bunga. Ikutin emak terus ya. Emak sudah mulai potong umbut alias batang yang paling muda. Potongannya sesuai selera aja ya. Umbut hanggasa ini juga bisa dimakan langsung loh. Sekarang lanjut emak potong buahnya. Ada nih, bantuin emak atuh. Dia goreng jengkol untuk lauk pelengkap biar makin mantap. Masakan emak mah sederhana bumbunya. Cabai, bawang, udah pasti ada. Yang penting kan bahan makanannya unik, iya nggak? Nah, setelah bumbunya wangi, baru masukkan hanggasa. Jangan lupa tambahkan air ya.
Biar makin gurih, tuangkan santan. Sabar ya, A. Sebentar lagi matang kok. Nih, emak sajikan langsung sama penggorengan-penggorengannya. Hehehe. Ini enak nih. Iya dong. Goreng jengkol sama Usah rasa tuh masih sama. nasi panas. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Ayo, A. Enak banget nih, sedap. Sambil lihat pemandangan yang begitu indah. Habis kebanjur air hujan ya, disiram air hujan. Pokoknya indah banget, makannya mantep banget, enak. Balik tawa jengkol. Masakan emak kali ini emang mirip sayur lodeh ya, tapi dengan isian yang istimewa, umbut dan buah hanggasa. Aduh, rasanya Apa? seperti menjadi Iron Man. Apaan Nikmat Iron banget. Man? Apaan Nikmat Iron banget. Man? Nggak tahu mah diam aja. Ih, kamu. Enak buahnya ya, ayah. Anget-anget gimana tuh? Udah dikit. Pokoknya cocok sama dimakan kalau hujan gini. Batangnya juga enak sama. Tapi aku lebih suka buahnya. Enak. Buah yang masih muda memang punya sensasi yang berbeda ketika dimakan. Segar-segar gurih gimana gitu. Kalau tiap hari begini nggak perlu belanja ke tukang sayur deh. Tinggal nyayur apapun yang emak temukan di hutan. Mantap pisan, oi. Langsung aja kita masukin. Rasain. Untuk memisahkan. Lihat. Wow. Waktunya membuat bumbu. Bawang merah, bawang. Banget tuh. Aduh, matangan, ke bawah. Emak masak dari bahan super unik, yakni sarang lebah hutan. Penasaran nggak? Aduh, hari ini rencananya mau mencari madu hutan atau bisa disebut kalau sih mah odeng ya ayah. Bahasa Sunda odeng. Odeng, itu enak banget rasanya manis. Halo Pak, Assalamualaikum. Damang Pak. Alhamdulillah. Oh, Pak ini persiapan buat ambil odengnya ya? Iya, dengan persiapan. Nah, untuk mengambil madu hutan itu kita membutuhkan umpet kayak gini ya Pak. Ini namanya umpet. Nah, obor yang kita butuhkan itu adalah asapnya supaya tawon endasnya tuh tawon endas apa? Tawonnya Tawonnya tuh pergi. Pergi ya. Nah, untuk mengganggu konsentrasi kawanan lebah hutan, Mang Turman sudah menyiapkan asap. Asapnya dari tanaman-tanaman kering yang diikat bersama lalu dibakar. Madunya ada di mana Pak? Ya di atas. Di atas. Ya. Oh itu. Mana? Tuh. Jadi pengen mengambil madu hutan itu jangan sembarangan ya, harus benar-benar yang ahli dan profesional ya Pak ya. Yang profesional ya itu. Duh, Mang Turman udah siap-siap tuh. Hati-hatinya, emak doain dari sini. Meni cepet banget manjatnya si Mamang teh. Obor yang sudah menghasilkan banyak asap tadi langsung digantungkan di tasnya. Ini teh adegan berbahaya. Sadayana, jangan pernah coba tanpa alat pengaman atau keahlian khusus ya. Besar banget sarang lebahnya. Oh iya Sadayana, tahu nggak bedanya madu hutan dengan madu biasa? Kalau madu hutan berasal dari lebah jenis Apis dorsata, lebah madu Asia yang banyak menghasilkan madu. Apis dorsata ada di sekitar 80% hutan Indonesia loh. Lebah-lebah ini bisa mengumpulkan nektar dari berbagai macam tanaman yang ada di hutan. Sedangkan madu ternak biasa mengumpulkan nektar dari satu jenis pohon saja.
Ukuran lebah hutan ini 2 kali lebih besar dari lebah biasa. Dan sengatannya sungguh berbahaya. Lebah hutan biasanya bersarang bukan hanya di pohon, tapi juga di tebing-tebing tinggi. Dan sarangnya bisa sampai 2 meter panjangnya. Meuni besar pisan euy. Kata Mang Turman, kunci berhadapan dengan lebah hutan itu jangan panik. Santai saja, dekatin pelan-pelan. Satu hal lagi yang penting, jangan lupa dikasih asap supaya kawanan lebah nggak nyaman, lalu meninggalkan sarang mereka. Jadi teh kita bisa ambil madunya. Dengar suara lebahnya aja lumayan bikin ngilu di telinga, euy. Tuh banyak banget di bawah, kameramen. Awas, untung kameramen pakai biro. Kamu kenapa takut? Ngeong nih, banyak banget tuh. Belakang tuh. Saya indung nak, takut ada induk-induknya. Sakit banget kalau kena. Oh, kameramen, tuh bawahnya ke bawah. Tuh. Jujur, emak takut nih. Meski hanya 1-2 lebah yang berkeliaran di sekitar kita. Si bapak yang naik, kok kita yang ribut ya? Si bapak yang aman-aman aja di atas. Bukan gitu, tapi ya takut kesengat aja. Oh. Tah, Kayak Gede. lebah. lebah tapi ini mah lebah Agak gede. gedean ini ya lebahnya ya. Tapi kalau nyengat. Lumayan, bukan lumayan lagi. Duh, itu si bapak. Udah nggak sabar lihat hasilnya. Mana Pak? Nih, hasil. Wow, itu apa? Telurnya ini. Telur. Telur. Telurnya. Telurnya. Oh, iya, ini telurnya kameramen. Isinya banyak banget, ini berapa ribu. Tuh, lihat madunya. Potong dulu emak gak sabar pisan. Madu jelas kayak manfaat. Nah, kalau sarang lebahnya, ya bermanfaat juga tuh. Sarang lebah sumber antioksidan, bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan bagus untuk kesehatan organ hati. Tapi sarang lebah gak bisa menyembuhkan patah hati ya. Kayak martabak. Iya, Martabak manis. martabak manis. Wow, kameramen. Ih. Yang ikut. Kameramen madunya lihat. Aduh. Pakai apa wadahnya ini? Ini teh. Bekas kue ya? Apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Nggak bawa wadah. Potong. Aduh, Pak. Aduh. Meski madu kaya manfaat, tapi harap diingat atuh. Kalau anak di usia 1 tahun belum boleh dikasih madu, karena bakteri dalam madu bisa membahayakan pencernaan. Gusti. Alukas mau? Nggak boleh ah. Lihat tuh. Siapa yang mau? Enggak buat semua ini Aku mana? Pak, tadi kesengat nggak Pak? Enggak. Enggak? Ih, yakin si Bapak mah jagoan banget. Tuh, si Bapak aja nggak kesengat. Aku juga berani. Masa kita yang riuh di bawah tadi? Meski sering menelusuri hutan, emak mah amatir banget kalau soal lebah. Jadi mending emak serahkan ke ahlinya. Ini telurnya gimana Pak? Jadi Masak. Dimasak? oh dipais, Dipais. Pak, dierang. Yang tadi diambil semua nggak Pak? Enggak, Enggak. dari separoh. Oh, diambil separoh. Nggak semuanya kenapa Pak? Ambil tumbuh lagi. Oh, ini tunggu deui. Biar Bagaimana? biar Ya. jadi madu lagi gitu ya. Iya. Telurnya jangan diambil semua, secukupnya saja ya. Cukup kok untuk emak masak jadi lauk yang raus pisan. Ayo cobain atuh, ah. Nih, apa? Oh iya, biasanya dalam satu sarang bisa menghasilkan madu sampai 20 kg loh. Kalau nggak dijual, bisa untuk persediaan minum madu selama setahun ini teh. Lihat nih. Wow, madunya mau sini merapat. Nah, Ibu makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, Pak.
Mantap ya. Ya. Melebar, ah. Ya tangan tuh. Mau? Di nyabat. Ini madunya Gusti, mana ngucur juga kieu. Habis Bu mau lagi dong. Nih, mau? Bapak enggak? Bapak nih? Enggak lah, sudah. Udah. Bapak giungeun. Temen sih nya. Tapi giung enggak lama eung. Kok kayak makan pedes. Aya kecutannya. Aya agak kecut gitu ya apa ya rasanya ya? Manis, kecut. Pepes telur lebah jadi menu emak hari ini. Gimana yang di rumah? Pasti udah nggak sabar kan pengen tahu bumbunya apa aja? Ah, udah mendidih belum? Udah. Udah Masukin aja langsung nih. tuh. Oke semuanya. Langsung aja kita masukin. Pelan-pelan panas. Ah. Nah, kegudaannya direbus biar telur-telurnya tuh keluar dan ini nggak ada ya wadahnya ya. Iya. Ini kayak lilin kalau direbus pada hilang nggak ada. Mencair kalau direbus pakai air panas. Untuk memisahkan telur dan cangkangnya kita harus merebusnya terlebih dahulu ya ayah. Iya. Ya. Ini gampang kayak lilin. Iya nanti ini bisa. Direbus kira-kira selama 20 menitan. Sebelumnya direbus sarang lebahnya ya. Dengan direbus, sarangnya bakal meleleh dan yang tersisa tinggal telurnya saja. Wow. Telur apa ini? Telur odeng. Telur odeng. Masukin aja. Ya. Nah, lama-lama ini mau dipepes ini. Oh, panas. Wanginya nggak beda jauh sama apa namanya? Lebah. Lebah ya? Cuma lebih gede. Lebih gede ini ya? Waktunya membuat bumbu. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, bumbu penyedap, garam, sama daun salam, sama daun serai. Nah, telur lebah hutan yang sudah direbus, emak campurkan dengan sedikit garam. Karena emak mau bikin pepes, jadi siapkan dulu daun pisang yang sudah bersih sebanyak 3 lapis. Ini biar nggak gosong, euy. Nah, supaya masakannya wangi, susun dulu daun salam. Baru deh bawang merah dan bawang putih, cabai, taruh sebagian telur lebah hutannya. Lalu kasih bumbu lagi. Bungkus dan kaitkan daun menggunakan lidi biar nggak bocor. Ngepepes mah cara masak yang emak suka. Bumbunya gampang, nggak pakai minyak lagi. Irit. Ore, masakannya udah mateng. Bukalah. Ah, beneran kamu teh alergi enggak? Bohong ya? Makan ini. Enak banget. Duh, maaf ya kalau pepesnya rada gosong. Oh iya, Alukas mah sayang kalau makan telur odeng itu katanya suka gatel-gatel. Makanya dia nggak bakalan berani makan. Nah, betul kata Alukas. Yang punya riwayat penyakit kulit atau gatal, lebih baik jangan makan telur lebah. Takut kambuh penyakitnya. Bukan cuma itu, efeknya juga termasuk sakit perut. Karena memang sarang lebah yang tadi direbus menggunakan getah yang sulit dicerna tubuh. Udah tuh, ayo. Aku juga mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, gurih banget, ah. Beneran. Enak tuh Bu. Enak. Rasanya gurih banget. Gurih. Wangi. Makanya wangi daun yang kebakar ya. Apalagi kalau pakai daun kemangi atau surawung. Kayaknya nggak ada. Siapa nggak ada? Kamu tadi nggak ada. Cuma namunnya salam sama Syarih aja. Lengkap banget ya hari ini. Sudah masak telurnya, mencoba minum madu dari sarangnya. Mantap surantap.
madu asli yang tadi. Madu apa Pak? Odeng. Nih. Ini itu harganya lumayan loh. Segini itu nyampe 150 apa 200. Pokoknya bisa lebih ya Ayah. Soalnya ini madunya langka banget. Jarang, susah. Apalagi kalau musim-musiman. Enggak tiap hari ada gitu ya, enggak ya? Iya. Musim-musiman ya. Jadi harganya juga lumayan. Tapi enggak mengecewakan sih dengan hasilnya yang kita dapat. Ini benar-benar madu asli dan risikonya Rasanya. belum kesengat ya. Dan rasanya mantep banget. Memang bertaruh nyawa untuk mendapatkan madu hutan dan telur lebah hutan. Tapi semua terbayangkan dari rasa dan juga manfaatnya. Sampai ketemu lagi di petualangan emak esok hari ya. Sampai jumpa.